Saya Elita Sari. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menyampaikan pandangan saya dan pemikiran mengenai kondisi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar saat ini, yang mencakup materi, metode, peran guru, serta tantangan di era digital saat ini. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama itu kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, jadi secara umum apabila kita melihat kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini, sebenarnya sudah cukup menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Jika ditinjau dari segi materi, kurikulum yang diterapkan saat ini sudah cukup baik dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, materi yang disajikan juga sudah disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan lingkungan yang paling dekat seperti keluarga dan rumah, hingga lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat dan bangsa. Nah, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan harus diperbaiki. Tantangan utamanya saat ini adalah masih terletak pada metode atau cara penyampaiannya. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak pembelajaran yang berlangsung secara konvensional dan terasa kaku. Masih sering kita temui dalam pembelajaran yang didominasi oleh kegiatan ceramah, membaca buku teks, dan mencatat. Padahal, cara seperti ini sering membuat siswa merasa bosan, jenuh, dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Padahal, hakikatnya ilmu IPS adalah mata pelajaran yang sangat menarik karena ini membahas tentang kehidupan nyata di sekitar kita. Jadi, karena itu, potensi mata pelajaran ini sebenarnya sangat besar, namun belum sepenuhnya tergali secara maksimal. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya metode pembelajaran yang lebih variatif dan kreatif agar pelajaran IPS tidak lagi terasa membosankan, melainkan menjadi pelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk yang kedua ini adalah tentang relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata. Ini mengenai kesesuaian materi dalam kehidupan siswa, di mana dapat dikatakan bahwa IPS memiliki relevansi yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini tidak hanya berisi tentang teori-teori yang harus dihafal, tetapi lebih kepada pembekalan nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna dan aplikatif. Jadi, melalui pembelajaran IPS, anak-anak tidak hanya diajarkan tentang konsep, tetapi juga dibekali dengan pemahaman tentang norma dan etika. Mereka diajarkan bagaimana cara bersikap sopan santun, memahami pentingnya kerjasama atau gotong royong, mengenal kebudayaan bangsa, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi semua hal ini adalah hal-hal nyata yang pasti akan dijumpai dan dilakukan oleh siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Dan ini terlebih lagi di zaman yang serba modern dan canggih ini. Peran IPS menjadi semakin penting. IPS berfungsi sebagai pondasi yang kuat untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Dengan bekal ilmu IPS, anak-anak diharapkan mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mampu menyaring pengaruh luar yang negatif, serta tidak kehilangan jati diri bangsa di tengah perubahan zaman yang begitu cepat ini. Jadi, manfaatnya sangat jelas dan sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi cerdas dan berakhlak mulia. Nah, untuk poin yang ketiga ini adalah tentang kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, jadi jika dilihat dari sisi kemampuan guru sejatinya para guru sekolah dasar sudah memiliki bekal ilmu dan pemahaman yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran IPS dengan baik. Secara pengetahuan dan wawasan, mereka sudah memahami apa yang harusnya disampaikan kepada para siswa. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat beberapa kendala yang membuat proses pembelajaran ini menjadi belum berjalan secara maksimal. Jadi, beberapa hambatan tersebut adalah keterbatasan waktu yang tersedia, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk di sekolah. Nah, kondisi ini terkadang membuat guru harus menggunakan cara-cara sederhana agar lebih praktis. Padahal, guru memegang peran yang sangat penting dalam menjadi kunci keberhasilan pembelajaran ini. Jika seorang guru memiliki kreativitas yang tinggi, maka pelajaran IPS bisa berubah menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan. Dan guru bisa menggunakan berbagai metode yang aktif seperti bermain peran, mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar, atau melakukan diskusi kelompok. Nah, oleh karena itu, harapannya ke depannya, para guru dapat lebih berani untuk mencoba berbagai metode baru yang inovatif. Pembelajaran ini tidak boleh hanya berfokus pada penghafalan materi, tetapi harus diarahkan agar lebih hidup, interaktif, dan bermakna bagi siswa, sehingga ilmu yang didapatkan oleh siswa benar-benar dipahami dan bermanfaat. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang keempat, ini adalah tantangan pembelajaran IPS di era digital, di mana tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran IPS saat ini terbilang cukup besar, terutama karena kita sudah masuk di era digital. Jadi, salah satu tantangan utamanya adalah perubahan minat kebiasaan siswa. Anak-anak zaman sekarang cenderung lebih tertarik dan menghabiskan banyak waktu dengan menggunakan gawai atau gadget serta media sosial dibandingkan dengan membaca buku teks pelajaran. Situasi ini menuntut guru untuk lebih bekerja keras dan mampu beradaptasi. Nah, guru juga harus bisa
membuat pembelajaran IPS ini menjadi semenarik mungkin dan seinteraktif konten-konten digital yang bisa diakses oleh siswa. Jadi, jika cara mengajar masih monoton dan kaku, maka siswa akan merasa lebih bosan dan kurang fokus. Selain masalah minat, tantangan lainnya adalah keterkaitan informasi yang ada di internet. Informasi di dunia maya ini sangat banyak, namun tidak semuanya benar dan tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai luhur serta budaya kita ini. Oleh karena itu, guru dan siswa harus pandai-pandai bisa menyaring informasi mana yang baik dan benar, serta mana yang harus dihindari. Meskipun membawa tantangan, teknologi ini sebenarnya juga memberikan banyak kemudahan dan manfaat jika digunakan dengan tepat. Jadi guru juga bisa memanfaatkan gambar, video, atau presentasi digital agar materi yang diajarkan menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami. Intinya, tantangan terbesar di era digital ini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dengan tujuan pendidikan. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Namun di saat yang sama, tetap berhasil untuk membentuk karakter siswa yang baik, beretika, dan berbudaya. Sekian penyampaian pandangan saya tentang pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. I just had to let you know you're